Tugas pendahuluan 1. Jelaskan bagaimana kelakuan arus pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Arus listrik pada rangkaian seri memiliki jumlah kuat arus listrik sama yang mengalir pada setiap hambatan. Hal ini membuat suatu titik pada rangkaian seri akan sama dengan titik yang lain. Seperti pada persamaan gambar di samping, I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, jumlah kuat arus yang mengalir keluar dari percabangan akan sama dengan jumlah kuat arus yang masuk percabangan. Seperti pada persamaan gambar di samping, I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Jadi, kuat arus merupakan besaran yang menyatakan semua muatan listrik yang mengalir pada komponen. Pada rangkaian seri dan rangkaian paralel, kuat arus listrik memiliki perhitungan yang berbeda pada setiap komponennya. Lanjut ke tugas pendahuluan yang kedua. Jelaskan bagaimana konsep tegangan listrik pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jawab, rangkaian seri. Pada rangkaian seri, tegangan listrik tidak seperti pada kuat arusnya, melainkan tegangan interpasang besarnya sejumlah dengan tegangan-tegangan yang ada pada komponennya. Seperti pada persamaan gambar di samping, V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Sedangkan rangkaian paralel berbeda halnya dengan rangkaian seri. Tegangan yang terpasang pada semua rangkaian akan selalu bernilai sama pada rangkaian paralel. Seperti pada persamaan gambar di samping, V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi, pada rangkaian listrik, tegangan merupakan besar energi potensial dalam sebuah medan listrik dan memiliki satuan volt. Tegangan listrik pada rangkaian seri dan paralel memiliki perhitungan yang berbeda pada setiap rangkaiannya. Telah dilakukan praktikum rangkaian listrik DC yang bertujuan untuk memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri, paralel, dan campuran. Pada praktikum ini menggunakan PET simulation untuk membuat rangkaian listrik. Untuk mengukur I menggunakan alat amperemeter dan untuk mengukur V menggunakan alat voltage meter. Setelah itu kita akan menghitung secara manual menggunakan hukum Kirchhoff untuk membuktikan hukum Kirchhoff. Pendahuluan latar belakang. Praktikum merupakan pembelajaran dengan siswa dengan melakukan percobaan dengan mencoba sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam hal ini mengenai rangkaian listrik DC. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menerapkan prinsip-prinsip fisika dalam salah satu yaitu rangkaian listrik. Arus listrik searah adalah arus listrik yang nilainya hanya positif atau negatif saja. Tidak berubah dari positif ke negatif atau sebaliknya. Arus listrik searah disebut juga DC atau direct current. Listrik arus searah ini mengalir ke satu jurusan saja dan kawat pengantar. Dalam kawat pengantar yaitu dari kutub ke kutub negatif. Dari kutub positif ke kutub negatif. Penerapan arus listrik searah dapat dilihat dalam rangkaian seri dan paralel. Selain itu, dalam penerapan hukum Kirchhoff pada suatu rangkaian juga terdapat arus listrik searah. 1 bagian 2. Tujuan: memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah.
2. Memahami hubungan antara beda potensi dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. 1.3. Rumusan masalah. Bagian yang ke-1. Bagaimana memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. 2. Bagaimana memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Dasar teori. Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus beda potensial atau umumnya dikenal dengan tegangan dalam rangkaian listrik. Hukum ini pertama kali dikenal oleh seorang ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff 1824 sampai 1887 pada tahun 1845. Hukum Kirchhoff mengikuti hukum kekekalan energi dan kekekalan muatan. Hukum ini digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang berisi kombinasi baterai, resistor, dan kapasitor. Dalam eksperimen ini, kami tertarik untuk menyelidiki hukum Kirchhoff untuk rangkaian arus searah atau DC. Hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Kedua hukum Kirchhoff ini disebut sebagai hukum arus Kirchhoff atau KCL dan hukum tegangan Kirchhoff atau KVL. Yang pertama, hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff merupakan hukum yang berkaitan dengan arah, arus, dan titik percabangan. Hukum ini sering disebut Kirchhoff Current Law atau KCL. Hukum ini berbunyi sebagai berikut. Arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik tersebut. Kirchhoff Current Law atau KCL. Jumlah arus yang memasuki suatu titik dalam sirkuit tertutup harus sama dengan jumlah arus yang meninggalkannya, atau jumlah aljabar dari semua arus pada titik tersebut adalah 0. Dengan kata lain, sigma I sama dengan 0. Dengan persamaan 3.1, ini merupakan hukum kekekalan muatan. Hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff merupakan hukum yang digunakan untuk menganalisis tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Hukum ini dikenal sebagai Kirchhoff Voltage Law atau KVL. Hukum ini berbunyi sebagai berikut. Total tegangan atau benda potensial pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Kirchhoff Voltage Law atau KVL. Jumlah aljabar perubahan potensial dari sekitar jalur tertutup manapun pada rangkaian tertutup sama dengan 0. Dalam istilah matematika, pernyataan ini dapat dinyatakan sebagai sigma E tambah sigma R sama dengan 0 dengan persamaan 3.2. Rumus dan ilustrasi hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff secara matematika dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, hukum 1 Kirchhoff. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang kedua, hukum 2 Kirchhoff yaitu sigma R tambah sigma S. Metode percobaan. Peralatan yang digunakan dalam praktikum ini adalah Colorado Simulation, yaitu simulasi PET. Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode percobaan yaitu yang pertama, klik link berikut pada PET Colorado Simulation. Yang kedua, klik on lab. Yang ketiga, pilih arus konversional. Yang keempat, pilih komponen rangkaian di sisi kiri untuk membuat rangkaian listrik yang seperti ditunjukkan di bawah. Yang kelima, klik on resistor R1 dan atur R1 sama dengan 10 ohm dan R2 sama dengan 20 ohm dan R3 sama dengan 15 ohm dan R4 sama dengan 30 ohm dan R5 sama dengan 20 ohm. Yang ketujuh, klik baterai dan atur rangkaian ke-1 E sama dengan 10 volt, rangkaian kedua E sama dengan 10 volt dan rangkaian ketiga E sama dengan 10 volt. 8. Untuk menghitung kuat arus, gunakan ampermeter di sisi kanan mengukur V1 tegangan yang melalui R1, V2 tegangan yang melalui R2, V3 tegangan yang melalui R3, V4 tegangan yang melalui R4, dan V5 untuk tegangan yang melalui R5.
Yang ke-9, untuk menghitung tegangan, gunakan voltmeter di sisi kanan dengan R1 untuk mengukur I1, dengan R2 untuk mengukur I2, dengan R3 untuk mengukur I3, dengan R4 untuk mengukur I4, dan R5 untuk mengukur I5. Seperti yang ke-10, catat nilai I1, I2, I3, I4, I5, V1, V2, V3, V4, dan V5 dalam. Jadi setelah rangkaian selesai dibuat, kita akan mengukur tegangan menggunakan voltmeter. Kita akan mengukur V1 yang melewati R1 dan diperoleh hasil yaitu min 1,05. Kemudian kita mengukur V2 yang melewati R2 dan diperoleh hasil min 2,11. Kemudian V3 yang melewati R3 dan diperoleh hasil min 1,58. Selanjutnya V4 yang melewati R4 dan diperoleh hasil min 3,16. Dan yang terakhir V5 yang melewati R5 dan diperoleh hasil min 2,11. Setelah mengukur tegangan, kita akan mengukur kuat arus menggunakan ammeter. Yang pertama itu I1 yaitu 0,11 ampere. Yang kedua I2 itu 0,11 ampere. I3 0,11, I4 0,11, dan yang terakhir I5 0,11 ampere. Pada rangkaian paralel, kita akan mengukur tegangannya menggunakan voltage. Kita juga akan mengukur kuat arus menggunakan ammeter. Dari pengukuran menggunakan simulasi PET dan penghitungan secara manual, diperoleh hasil apakah hasil pengukuran dan perhitungan cocok? Jelaskan. Hasil pengukuran dan perhitungan cocok, karena meskipun pada tabel di atas ada sedikit perbedaan, tetapi selisihnya pengukuran dan perhitungannya sangat sedikit, tidak jauh berbeda. Nomor 2, apakah hukum arus Kirchhoff sudah terpenuhi? Jelaskan. Sudah. Dari data yang diperoleh pada perhitungan manual dengan menggunakan hukum Kirchhoff, menandakan bahwa hukum Kirchhoff sudah terpenuhi. Nomor 3, tulis kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh. Kesimpulannya yaitu hasil dari pengukuran menggunakan simulasi PET dan perhitungan manual menggunakan hukum Kirchhoff itu diperoleh hasil seperti pada tugas analisis nomor 1. 5.1 Kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Adapun sifat-sifat rangkaian seri sebagai berikut. Yang pertama, besar kuat arus yang mengalir pada masing-masing komponen atau beban adalah sama. 2. Rangkaian seri disebut juga rangkaian pembagi tegangan. Hal itu karena sumber tegangan akan dibagi ke dalam banyaknya komponen yang dirangkai secara seri. Adapun sifat rangkaian paralel sebagai berikut. Pertama, masing-masing beban akan mendapat tegangan yang sama. Kedua, besar arus yang mengalir pada beban bergantung besar kecil hambatan. 3. Hambatan total rangkaian paralel bernilai lebih kecil dari hambatan seri, akibatnya arus total
mengalir akan semakin besar. Nomor 2, hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel adalah makin besar hambatan, makin kecil arus untuk suatu tegangan V. Dengan demikian arus I yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Ohm dan dinyatakan dengan persamaan V sama dengan I kali R. 5.2 Saran yang dapat diberikan pada percobaan ini diantaranya: 1. Kurangnya pemahaman materi sehingga disarankan untuk memahami terlebih dahulu materinya yang akan dikerjakan sebelum praktikum. Yang kedua, kurangnya referensi sehingga disarankan untuk mencari lebih banyak referensi dari sumber